Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siapkah mengikuti pelajaran? Siap. Baik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita diberkati oleh Tuhan dari awal perjalanan hingga akhir. Silakan, Markus, berdoa. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran melanjutkan Kristus dan Bapak dan Roh Kudus. Ya Bapak, selamat pagi pada pagi hari ini kami akan melangsungkan pembelajaran kami. Semoga langsung berkati mengiringi kami hingga pembelajaran ini berakhir dengan baik. Keluar kepada kepadamu dan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Markus yang telah berdoa. Baik, Pak. Jadi pelajaran kita hari ini belajar tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Baik, seperti yang anak-anak lihat di gambar di samping ini tentang perempuan dan laki-laki. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih yang anak-anak ketahui tentang perempuan dan laki-laki? Beda jenis kelamin, Bapak. Baik, jadi apa yang anak-anak ketahui tentang perempuan dan laki-laki? Jenis kelaminnya. Ada yang lain? Kalau laki-laki dia mau pendek, kalau wanita mau panjang. Nah, yang anak-anak sampaikan. Ya, Pak. Ya. Laki-laki nakal, Pak. kalau perempuan. Perempuan biasanya enggak. Oh, ya. Semua yang anak-anak sampaikan itu benar semua ya. Nah, kita diciptakan berbeda-beda, ada perempuan dan laki-laki, tapi kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada berbeda-beda ya di mata Tuhan. Kita semua sama. Karena itu kita hari ini akan belajar tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Yaitu sederajat berarti sama, tidak ada yang berbeda. Hanya berbeda jenis kelamin, tapi semuanya sama. Oke, baik. Nanti kita juga akan ada diskusi kelompok. Nanti Bapak akan bagi 2 kelompok, masing-masing satu kelompok berisi 2 orang ya. Oke, di selanjutnya nanti anak-anak simak ya video selanjutnya yang akan Bapak tampilkan. Ya, Pak. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita simak bersama-sama video materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ya, Pak. Ya, jaga kesehatan kita kalau bukan kita maksudnya apa ya, nanti akan kita lihat ya. Nanti diharapkan nanti dalam pembelajaran ini kita akan semakin menyadari bahwa kita itu laki-laki dan perempuan itu sederajat ya. Terus kemudian nanti juga kita akan ya melihat bahwa laki-laki dan perempuan ya meskipun memiliki kodrat yang berbeda, tetapi laki-laki dan perempuan memiliki derajat serta martabat yang sama. Ya, seperti yang dijelaskan di video, meskipun kita laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda, tapi laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Berarti kita hanya berbeda jenis kelamin, tapi derajat kita sama, sama-sama maksudnya sama-sama inilah satu sederajat, kita seimbang. Tidak ada misalnya tidak ada laki-laki lebih tinggi dari perempuan, tidak ada perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Ya, ini penting. Dan nanti juga kita akan lihat bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya harus saling menghargai, terus bekerja sama dan membangun hidup yang lebih baik tentunya. Ya, kita masing-masing sudah menyadari ya bahwa kita laki-laki, bahwa kita perempuan. Ya, kita akan lihat sama-sama teman-teman. Let's go. Anak-anakku, ya, ini gambar menggambarkan situasi Taman Eden. Taman Eden atau surga ya, ketika semua diciptakan oleh Tuhan ya, ada terang ya, ada gelap, ada daratan, ada lautan, ada hewan-hewan ya,
Terus yang terakhir diciptakannya lah manusia. Ya, manusia pertama siapa namanya? Adam dan Hawa. Siapa namanya? Adam dan Hawa. Benar. Iya, Adam ya. Adam diciptakan oleh Tuhan, kemudian diletakkan atau ditempatkan di Taman Eden atau Firdaus ya. Nah, karena Adam sendirian, kemudian diciptakanlah ya perempuan. Ya, namanya siapa perempuan ini? Hawa. Ya, benar anak-anak. Hawa. Iya, Hawa. Jadi karena Adam sendirian ya, ingat ya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri ya. Jadi karena Adam sendirian, kemudian diciptakannya Hawa untuk menemani Adam, menjadi penolong ya. Jadi diciptakanlah Hawa ya. Jadi Adam tidak lagi sendirian ya, Adam ada teman yaitu Hawa ya kan. Nah, dan mereka harus saling melengkapi ya, laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Terus kemudian Nah, saya jelaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu harus saling melengkapi. Makanya di saat seperti anak-anak lihat, pasti kalau ada istri pasti ada suami kan. Karena mereka itu saling melengkapi. Misalnya laki-laki ada kekurangan dan sebuah hubungan, dilengkapilah oleh si perempuan. Lanjut. harus saling bekerja sama tentunya ya, tidak bisa sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Terus apa lagi? Iya, harus saling menyempurnakan. Kenapa? Karena kita masing-masing unik ya, memiliki kelemahan, memiliki kelebihan ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi harus saling melengkapi tentunya, ya kan? Teman-teman, anak-anakku ya, itu Adam dan Hawa itu memiliki martabat yang sepadan, martabat yang sama ya, seperti kita laki-laki dan perempuan ya, martabat kita sama, kita sepadan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, ya kan? Karena apa? Ingat ya, Tuhan berfirman ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, Allah berfirman demikian. Jadi sepadan itu artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama. Ya, walaupun ya yang diciptakan pertama itu siapa? Si Adam tentunya. Maka Adam ya, ketika Adam tertidur lelap, kemudian diambillah tulang rusuknya, ya, kemudian diletakkanlah di Hawa dan jadilah manusia baru, yaitu Hawa, ya. Jadi Hawa diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuk, ya. Kenapa dari tulang rusuk? Karena memang supaya bisa menjadi penolong, ya. Kenapa sih Hawa tidak dibuat dari tulang kepala? Ya, nanti kalau dari tulang kepala jadi saling merendahkan satu sama lain, atau tidak diambilkan dari tulang kaki ya, nanti saling menginjak satu sama lain, tapi dari tulang rusuk ya, supaya apa? Supaya laki-laki dan perempuan bisa menjadi penolong ya, satu dengan yang lain. Ingat firman Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia ya. Ingat ya, bahwa manusia laki-laki dan manusia perempuan itu unik, berbeda, tetapi tidak untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi untuk saling melengkapi, untuk bekerja sama dan saling menyempurnakan ya. Anak-anakku jelas ya? Ya, kita laki-laki, kita perempuan sekali lagi harus saling melengkapi, bekerja sama dan saling menyempurnakan. Karena apa? Karena kita sepadan, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain ya. Sekali lagi, walaupun masing-masing dari kita itu unik dan khas ya. Anak-anakku, Oke, baik anak-anak. Setelah kita menonton video tadi, boleh simpulkan bahwa
perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Yang artinya perempuan itu sama dengan kita laki-laki, bahwa mereka itu serupa dengan, mereka hanya berbeda jenis kelamin tapi mereka serupa dengan kita, karena mereka perempuan juga diciptakan dari diri kita, dari diri kita laki-laki. Oleh karena itu makanya kita harus saling melengkapi, harus saling bekerja sama, dan harus saling menyempurnakan satu sama lain. Jangan ada namanya misalnya kawan yang satu misalnya si Markus kan, si Markus memeluk si Tia, tidak boleh seperti itu. Ya, seperti dikatakan di Kejadian 22 ayat 14 di sini, duit tidak baik kalau manusia itu seperti orang misalnya. Aku akan menjadikan peluang baginya yang sepadan dengan dia, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Oke anak-anak, baik, setelah kita menonton video ini, nanti Bapak akan bagi dua kelompok ya. Kita akan masuk dalam sesi diskusi, oke? Ya Pak. Akan teman-teman, ya anak-anak, ya Bapak yang pilih atau anak-anak memilih sendiri? Bapak yang Pilih, ya Bapak pilih ya. Nanti dia dengan Pak Kati, Ya. Suryanto dengan Egidius, ya. Ya. Kelompok satu si Sebastianus dengan Tatiana. Kelompok dua si Sander sama Anto ya. Iya. Baik. Ya. Setelah menonton video tadi saya masuk video diskusi ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kelompok dua. Bagaimana tanggapan dari Markus? Apa yang dapat disimpulkan dari video yang sudah kita tonton tadi? Itu Pak, ternyata manusia perempuan dan laki-laki itu ternyata memiliki derajat yang sama. Ya. Saya kira perempuan dan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan derajatnya. Itu Pak. Ya, sebelum tadi kita menonton video mungkin Markus berpikir seperti itu ya. Ya Pak. Tapi setelah menonton video tahu kan kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu sederajat. Ya. Jadi nanti Markus jika ketemu dengan teman-teman yang perempuan jangan dianggap berbeda ya. Ya Pak. Dianggap sama. Oke, baik Pak. Jadi bagaimana kelompok satu? Apa yang dapat disimpulkan dari video yang sudah kita tonton tadi? Silakan. Jangan takut-takut ya. Ya Silakan. Menurut pandangan kami, laki-laki dan perempuan sederajat seperti yang sudah dijelaskan oleh video tadi. Si Hawa terbuat dari tulang punggung si Adam. Tulang rusuk. Tulang. Dalam belajar itu nama yang terakhir itu hal yang biasa. Ya, Pak. Ya. Maka dari itulah kita belajar. Jika tidak belajar, bagaimana kita bisa pandai kan? Ya, Pak. Lanjut. Nah, kemudian kita hidup tidak bisa seorang diri saja, melainkan kita pasti butuh orang lain. Seperti yang sudah dijelaskan, manusia itu harus hidup berdampingan. Gitu. Oke, berarti kesimpulan dari kelompok satu ini mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dan juga antara perempuan dan laki-laki ini tidak bisa hidup sendiri kan, harus hidup ada yang menemani berdampingan. Oke, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi kelompok ya. Silakan untuk kelompok satu boleh bergeser di sini. Silakan. Silakan saling berhadapan ya. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Terus silakan untuk masing-masing kelompok berdiskusi. Nanti jika sudah menemukan jawabannya silakan disampaikan ke depan ya. Oke. Baik. Untuk kelompok satu Bapak yang bertanya. Lihat dicatat ya. Bapak sudah siap? Belum Pak. Sudah. Mengapa perempuan dan laki-laki dianggap memiliki derajat yang sama? Pelan-pelan Pak. Mengapa perempuan dan laki-laki
dianggap memiliki derajat yang sama. Apakah sudah? Sudah. Oke. Untuk kelompok kedua, siap? Siap. Mengapa Allah menciptakan? Mengapa Allah Menciptakan menciptakan perempuan untuk menemani laki-laki? perempuan apa Pak? Untuk menemani laki-laki. Oke, sudah Pak. Sudah? Sudah. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok berdiskusi ya. Bapak beri waktu 5 menit. Baik Pak. Dikasih kopi. Enggak, aku pernah. Dan mereka saling menyakiti sama lain. Pada sudah selesai anak-anak? Belum Pak. Bapak Satu dulu ya. Kelompok 1 yang belum. Ya Pak. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Silakan kepada kelompok 1. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaannya, mengapa perempuan dan laki-laki dianggap memiliki derajat yang sama? Nah, Silakan. Karena perempuan diciptakan melalui tulang rusuk laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan dan laki-laki sama di mata Allah. baik. Bagaimana tanggapannya kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak. Benar. Ya, benar. Yang dikata jawaban dari kelompok 1 itu benar ya. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Yeay. Dari itu, makanya perempuan dianggap sederajat dengan laki-laki, ya. Ya Pak. Oke. Baik. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan. Baik, pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan perempuan untuk menemani laki-laki? Jawabnya dijawab Alex Pak. Benar, Alek. karena laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, dan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana? Kelompok 1. Benar Pak. Benar. Ya. Apa yang dikatakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 ini benar. Yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi benar karena perempuan diciptakan untuk menemani laki-laki agar laki-laki tidak merasa kesepian. Dan saling melengkapi juga dan bekerja sama ya. Ya Pak. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Yeay. Baik, anak-anak, kesimpulan
pelajaran kita pada hari ini yaitu perempuan dan laki-laki itu diciptakan sederajat sama oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia yang mempunyai rasa empati yang tinggi dan kita mempunyai namanya sosiopat, kita harus menghargai sesama kita, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, itu semua sama. Sebagai anak-anak yang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling menghargai itu ya. Anak-anak, benar? Iya Pak. Oke, baik. Karena jam pelajaran kita sudah selesai, baiknya kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri itu, kita berdoa dulu ya. Berdoa penutup, silakan. Yang ingin memimpin doa, Saya Pak, ya silakan. sebelum pulang marilah kita berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus dan Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan bimbingan ini, karena berkat-Mu kami telah menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini. Tuhan, dalam kami akan pulang tempat kami masing-masing, dan Engkau membimbing kami dalam perjalanan kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, hanya dari ini yang dapat kami sampaikan demi Kristus dan dari kita kami. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Mari kita beri apresiasi untuk kita semua pada hari ini. Baik, sebelum menutup mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk bernyanyi ya. Baiknya, mari pulang, marilah pulang. Oke? Ya Pak. Sudah hafal Pak. Pulang. Mama kan? Ah, Mama kan? kemana? Pulang dulu.